Bayi perempuan ditemukan warga terbungkus plastik di sebuah warung kosong di Kabupaten Pekalongan. 4 dibubarkan, posko donasi aksi unjuk rasa tolak PBB naik 250% di Kabupaten Pati kebanjiran donasi. Seru dan lucunya lomba 17 Agustus membuat perayaan HUT ke-80 RI semakin meriah. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 pelaku judi online. Para pelaku kerap berganti akun untuk mendapat untung lebih besar. 5 tersangka pemain judol ditangkap tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di salah satu rumah di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pelaku memanfaatkan kelemahan situs judi online dengan kerap berganti-ganti akun setiap hendak main agar peluang menang lebih besar. Setiap bulannya, komplotan ini bisa meraup untung hingga 50 juta rupiah. Perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Jadi polisi menyebut kelima pelaku judi online ini ditangkap berkat operasi cyber serta laporan warga dan jaringan intelijen mereka. Dari cukup bukti itulah akhirnya terpenuhi unsur, ditangkap, ditahan, proses penyidikan lanjut nantinya sampai JPU sidang di pengadilan. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 set komputer, telepon genggam, ratusan SIM card, uang tunai, dan buku rekening bank. Para pelaku judol ini dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Mantan Wali Kota Semarang, Hewarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di persidangan dugaan kasus korupsi. Sidang pledoi ex-Wali Kota Semarang, Hewarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang yang digelar pada Rabu 6 Agustus, Mbak Ita berkali-kali menyinggung nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sambil menangis. Mbak Ita juga mengatakan dirinya tidak pernah menerima atau mengatur atas dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mbak Ita pun mendesak jaksa penuntut umum dan hakim untuk kembali memanggil Kepala Bapenda yang ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dalam persidangan, Mbak Ita terlihat hadir bersama suaminya Alwin Basri. Dalam sidang sebelumnya, Mbak Ita dituntut jaksa dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan juga ada suami saya. Ini adalah pembelajaran. Bagaimana saya sejak awal sudah menyampaikan, jangan urusi pemerintah kota. Tetapi dengan bicara sendiri, perempuan bicara dengan hati, tapi tidak mau menuruti apa yang berkata saya.
karena kota Semarang ini ada pemerintah yang seperti itu. Saya sudah tahu sejak awal. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Mbak Ita meminta hakim untuk mempertimbangkan pembelaan yang dibuat oleh terdakwa dan penasihat hukum. Pasalnya, terdakwa Hefearita Gunaryanti Rahayu tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh suaminya dalam kasus korupsi tersebut. Bersama-sama Hervita, bersama-sama dengan Albin Basri dan Indri Asari. Jadi tadi Bu Ita juga, kenapa sih Indri Asari kok tidak segera ditindaklanjuti perkaranya gitu kan? Ada punya hak istimewa apa Indri Asari? Padahal tadi kan sudah kita terangkan bahwa kita ini kan mengedepankan asas equality before the law, persamaan di dalam hukum. Nah, kira-kira disitulah tadi itu dia meminta itu. Mintanya tadi tetap bebas, tetapi kalau majelis hakim berpendapat lain, ya tentu saja Bu Herita minta supaya hukumannya yang seringan-ringannya gitu, berikan rasa keadilan gitu. Sidang dugaan kasus korupsi di pemerintah Kota Semarang ini akan kembali dilanjutkan pada Rabu depan dengan agenda tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, bayi perempuan ditemukan warga terbungkus plastik di sebuah warung kosong di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bayi tersebut diperkirakan baru berusia sekitar 1 hari. Warga desa Cijeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan digegerkan dengan penemuan bayi di sebuah warung kosong. Saat ditemukan, kondisi bayi kedinginan karena hanya terbungkus plastik dan beralaskan karung tanpa pakaian. Polisi dibantu warga membawa bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mendapati penemuan bayi ini. Kemudian juga kami juga melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pelaku dan orang tua dari bayi. Bayi dengan berat 3 kg dan panjang 47 cm ini pun dinyatakan dalam kondisi sehat. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Seragi dibantu Satreskrim Polres Pekalongan. Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi soal identitas ibu kandung bayi agar segera melapor. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sempat dibubarkan posko donasi aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati kebanjiran donasi. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Sempat dibubarkan oleh petugas Satpol PP. Posko donasi untuk aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan pajak bumi bangunan hingga 250% di Pati, Jawa Tengah mulai beraktivitas kembali. Donasi atau bantuan warga setempat bahkan terus mengalir ke posko. Ribuan kardus air mineral bantuan dari masyarakat Kabupaten Pati terus berdatangan di posko yang berlokasi di depan kantor Bupati Pati. Diperkirakan saat ini sudah ada 3.000 kardus air mineral yang akan digunakan untuk aksi unjuk rasa yang dijadwalkan akan berlangsung pada 13 Agustus mendatang. Koordinator posko menyebut hanya menerima bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang dan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. Ini hanya menerima barang atau ada uang juga, Mas? Sementara kita tidak menerima uang. Kenapa? Ya, kita bentuk barang, biar bisa untuk konsumsi nanti juga di tanggal 13. Sejak tanggal 1 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi untuk aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB Pedesaan dan Perkotaan hingga 250%. Posko ini sempat dibubarkan oleh petugas Satpol PP
karena dianggap mengganggu ketertiban. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, saudara, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak terima barang hasil donasi untuk unjuk rasa disita oleh petugas. Warga mendatangi kantor Satpol PP dan menuntut agar barang hasil donasi untuk segera dikembalikan. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut barang-barang hasil donasi warga yang disita oleh petugas untuk segera dikembalikan. Sebelumnya, warga menggalang donasi untuk aksi menolak kenaikan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250% yang memberatkan di tengah perekonomian yang sedang lesu. Ini punyanya masyarakat ya. Kamu provokator. Kantor juga punyanya masyarakat ya. Masukkan, Mas. Ya. Kantor ini. Masukkan, tetap masukkan. No. Masukkan. Warga yang tersulut emosinya pun memaksa masuk ke kantor untuk menemui Kepala Satpol PP, namun dihalau oleh polisi. Aksi saling dorong dan adu mulut terjadi di pintu masuk kantor. PLT Sekda Kabupaten Pati menegaskan pembubaran dilakukan pada saat itu karena keberadaan posko donasi dinilai mengganggu persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pati. Seperti diketahui, donasi warga akan digunakan untuk aksi unjuk rasa tanggal 13 Agustus menentang kebijakan kenaikan pajak hingga 250% oleh Bupati Pati. Kemarin beberapa hari kan kita biarkan. Ya. Kemudian kita tertibkan. Nanti untuk acara goyongan dan selanjutnya acara HUT Hari Jadi Pati. Sebentar. Saya secara pribadi sama Mas Bel sama sini nggak ada rumusan loh. Saya ini menjalankan satu etika juga. Selama ini kita tuh membiarkan terus ada narasi-narasi provokatif. Kami khawatir di sini nanti gaduh. Warga menolak penjelasan PLT Sekda karena menganggap tindakan petugas tersebut hanya untuk membungkam aksi protes masyarakat. Mereka meminta barang-barang milik warga yang disita untuk segera dikembalikan karena dianggap melanggar hukum. Warga mengambil kesimpulan segera barang itu dikembalikan dibanding kita melapor. Karena apa? Jelas kalau kita lapor ini tindak pidana pencurian. Karena apa? Mereka nggak punya surat tugas, mereka nggak punya surat penyitaan. Setelah negosiasi panjang, Satpol PP akhirnya berjanji akan mengembalikan barang-barang hasil donasi warga ke posko penggalangan. Namun warga diminta tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Seperti yang diketahui, saudara, kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250% memicu protes dari warga. Meski diprotes, Bupati Pati Sudewo tak gentar dan mengklaim penerimaan pajak bumi bangunan Kabupaten Pati lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan banyak ditentang warga, Bupati Pati Sudewo bersikukuh akan tetap melaksanakan peraturan tersebut dan mempersilahkan kepada masyarakat yang tidak setuju dengan keputusannya untuk melakukan aksi unjuk rasa. Siapa yang akan melakukan penolakan daya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan daya gundul. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Padahal tak sedikit warga Kabupaten Pati yang menentang kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan di tengah perekonomian yang sedang lesu. Tanggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, harapannya warga? Warga, rakyat Pati
tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Sangat memberatkan sekali. Ini bukan masalah naiknya pajak, bayar pajaknya, sama naiknya NCOP-nya juga itu tinggi. Jadi itu akan menambah biaya beban di kena pajak jual beli lebih tinggi lagi. Berarti sangat memberatkan sangat warga Kata ya. Bahkan yang nggak punya tanah pun, misalnya ngontrak, dia tetap akan bayar kontrakannya, bayar pajak karena dia menempati rumah tersebut. Orang petani itu mengeluh, Mas. Iya. Pajak itu 250%. Iya, terus? Biasanya itu pajak kan bisa naik kan sedikit, iya. Banyak. Iya. Mengeluh. Penghasilan nggak ada, Mas. Untuk menolak kebijakan Bupati tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana akan melakukan aksi unjuk rasa tanggal 13 Agustus. Untuk mendukung aksi tersebut, mereka membuka donasi di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara Bupati Pati, Sudewo meminta maaf atas insiden pemindahan barang donasi untuk aksi unjuk rasa. Sudewo juga mengatakan akan meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB hingga 250% demi meringankan beban masyarakat. Pernyataan permintaan maaf disampaikan oleh Bupati Pati, Sudewo, di acara doa bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Pati ke-702 di Pendopo, Kabupaten Pati. Sudewo menegaskan tindakan pemindahan barang donasi bukan perampasan, melainkan penataan demi kelancaran acara Hari Jadi Kabupaten Pati. Sementara itu, terkait kebijakan menaikkan PBB P2 hingga 250%, jika masyarakat merasa keberatan, pihaknya akan meninjau ulang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut. Sama sekali tidak bermaksud melakukan perampasan. Hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirap boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus. Dan kami tidak melarang dan sama sekali tidak menghalangi melakukan penggalangan dana. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Meski demikian, warga Kabupaten Pati masih banyak yang datang ke posko donasi unjuk rasa 13 Agustus mendatang untuk memberikan donasinya. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Seru dan lucunya Lomba 17 Agustus membuat perayaan HUT ke-80 RI semakin meriah. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Badan Gizi Nasional kembali menambah 1 dapur umum program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sampai saat ini sudah ada 12 dapur umum yang telah beroperasi
mendukung program makan bergizi gratis. Satu lagi, Dapur Umum untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG beroperasi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Awal Agustus, Dapur Umum Ngawen 1 yang terletak di Kecamatan Ngawen mulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat. Dapur ini menyuplai sebanyak 3.500 porsi makanan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Blora mengatakan, sampai saat ini sudah ada 12 dapur umum MBG yang sudah beroperasi. Jumlah dapur ini akan terus bertambah hingga akhir tahun ini di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Persiapan sudah dimulai dari beberapa hari lalu dengan memiliki SDM dengan jumlah 47 beserta ahli gizi, akuntan dan asisten lapangan, tak lupa juga dengan kepala SPPG-nya. Semoga untuk perdana launching di Kecamatan Ngawen berjalan dengan lancar. Dengan demikian, untuk total SPPG di Kabupaten Blora yang telah operasional berjumlah 12 SPPG. Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora mencapai 39.500 siswa. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga seluruh siswa dapat menerima program MBG tersebut. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Saudara, gelak tawa dan suasana guyup rukun mewarnai lomba 17-an yang berlangsung di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Tidak hanya anak-anak, lomba juga diikuti kaum emak-emak. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan mengenakan contong penutup muka, anak-anak RT 2 RW 5 warga Tambak Rejo ini berlomba memasukkan air ke dalam wadah. Untuk menjadi pemenang tidaklah mudah. Anak-anak ini harus berlari dan hanya mengandalkan lubang kecil di ujung contong sambil membawa air. Mereka juga harus jeli saat memasukkan air ke dalam wadah agar air tidak tumpah. Dalam lomba ini, yang paling banyak mengisi air ke dalam wadah adalah pemenangnya. Tidak hanya anak-anak, lomba 17-an juga diikuti kaum emak-emak. Semangat dan sportivitas kaum ibu-ibu PKK ini perlu dicontoh. Mereka lari bolak-balik dengan menggigit sedotan untuk dimasukkan ke dalam botol. Lagi-lagi tidak mudah melakukan lomba ini. Peserta harus fokus agar sedotan bisa masuk ke dalam botol. Seru, semangat, seru. Oke. Semuanya. Sedotan, sarung, estafet air. Estafet air. Harapannya setelah ini apa? Lebih maju lagi. Diguyup, lebih kompak. Yang menarik ya ibu-ibu seperti tadi estafet air, estafet sarung tadi yang cukup lucu dan bikin perut kaku. Oke, siap. Harapannya Pak RT? Harapannya ya suasana seperti ini terjaga, guyup rukun. Harusnya tidak harus melulu Agustus setiap hari, jika seperti itu lebih bagus. Oke. Selain lomba memasukkan sedotan, lomba estafet sarung juga membuat perayaan HUT ke-80 RI semakin meriah. Dibutuhkan kekompakan dan skill dari masing-masing individu untuk mempercepat estafet sarung. Dan bagi peserta paling cepat melipat sarung, mereka adalah pemenangnya. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.